Assalamualaikum sobat, kali ini saya akan menjelaskan beberapa instruksi rahasia yang ada di dalam komandos yang banyak digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk berbuat yang tidak bertanggung jawab. Dan saya akan menjelaskan bagaimana cara menanggulanginya dan cara menghindarinya. Jadi sebagai praktisi komputer, kita harus tahu bagaimana cara menghindari dari hal-hal tersebut. Tentu kita juga harus tahu proses pembuatannya sehingga kita akan bisa menghindari dampak atau akibat dari hal tersebut. Oke, mari kita saksikan. Oke sobat, seperti biasa kita buka menu run, kemudian kita ketikkan cmd, enter. Maka keluar menu seperti ini. Kemudian kita klik menu command from, dan sekarang kita sudah masuk ke DOS from. Kita akan belajar membuat file dengan instruksi-instruksi yang ada di command DOS. Oke, mari kita coba ya. Salah satu perintah untuk membuat sebuah file yaitu copy. Yang lalu dalam part 1 saya sudah menjelaskan mengenai perintah copy untuk mengcopy sebuah file. Tapi kali ini perintah copy digunakan untuk membuat sebuah file. Tetapi perintahnya agak berbeda, yaitu kita gunakan copy spasi con spasi nama filenya. Misalnya kita gunakan nama tes ya, kita buat nama file bernama tes, kemudian extensionnya ini kita pisahkan dengan titik ya, kemudian extensionnya umpamanya txt, kemudian kita enter. Nah, di bawahnya baru kita mulai membuat isi dari file tersebut. Contoh isinya ya kita basing saja ya, ini hanya untuk belajar tes saja. Ini isinya dari file itu, ini isi dari filenya. Nanti file ini pun sebenarnya kalau mau dibuka di Word atau buka di file tag ya, itu bisa seperti di Notepad dan sebagainya, ini bisa kita buka. Nah, setelah itu kita mau simpan. Bagaimana cara simpannya? Untuk menyimpannya kita tekan Ctrl C. Nah, seperti itu. Oke ya. Di sini sudah terlihat ada satu file tercopy atau sudah tercipta ya. Kita lihat hasilnya, dir. Nah, inilah dia filenya yang sudah kita buat dengan menggunakan perintah copy con. Bagaimana cara kita mau melihat isi dalaman dari file test.txt ini? Nah, caranya yaitu dengan menggunakan perintah type, type ya, type spasi ya, perintahnya type spasi, kemudian nama filenya test.txt ya, enter. Nah, sekarang kita dapat melihat isi dari file ini. Nah, ini kalau kita melihatnya dari kita menggunakan DOS ya. Sebenarnya kita juga bisa menggunakan aplikasi yang ada di Windows. Kalau kita ingin menggunakan aplikasi yang ada di Windows, coba kita gunakan ya. Kalau kita buka dengan Notepad, maka tinggal kita edit saja, edit. Nah, maka langsung terbuka dengan Notepad ya. Kalau ini kan kita sudah biasa ya, sudah bagi pengguna Windows sehari-hari, maka membuka ini dengan Notepad atau dengan Word ya, MS Word itu hal yang biasa. Nah, tapi maksudnya kita ingin membuka dengan cara yang lain. Oke, ini kita tutup saja. Kembali kita ke DOS shell ya, atau command from. Kemudian langkah berikutnya, perintah berikutnya, saya ingin merubah atribut dari file test ini ya. Jadi untuk merubah atribut, dari atribut itu ada beberapa ya, misalnya read only, hidden ya. Kemudian, nah itu artinya kalau read only, maka filenya itu hanya bisa dibaca saja, tidak bisa dihapus, tidak bisa dirubah ya, tidak bisa diedit, karena file ini sudah
sudah di read only. Tapi kalau kita rubah read only-nya menjadi normal lagi, maka nanti bisa diedit lagi, bisa dihapus lagi. Nah, kemudian selain itu ya, Attrib juga bisa merubah sebuah file tidak kelihatan, ya kita hidden namanya. Nah, jadi kita attrib, kemudian kita hidden. Bagaimana caranya? Nah, ayo mari kita coba ya. Nah, perintahnya itu adalah attrib, attrib ya. Attrib, misalnya kita ingin membuat supaya file test ini tidak bisa dirubah lagi, hanya bisa dibaca saja. Jadi kita tambahkan, kita kasih tanda plus, kemudian R. R ini artinya read only ya, spasi, kemudian nama filenya test ya, test.txt, enter. Sekarang kita dir ya. Nah, ini juga coba kita CLS dulu biar bersih, kemudian kita dir. Nah, ini dia filenya tadi. Nah, sekarang coba kita tes, kita coba ya, kita hapus. Coba kita hapus ya, del. Apa yang terjadi? Bisakah kita hapus del test txt? Coba apa yang terjadi? Enter. Nah, Windows ngasih informasi access is denied. Artinya filenya tidak bisa dihapus. Ya, jadi aksesnya dibatasi. Kenapa dibatasi? Ya karena tadi sudah dikasih read only tadi ya, sudah kita kasih read only tadi. Lantas bagaimana kalau kita ingin mengembalikan supaya jadi normal? Read only-nya kita hapus. Oke ya, kita coba. Maka untuk menghapus read only-nya kita gunakan lagi perintah attrib lagi. attrib, attrib ya. Kalau tadi plus, maka sekarang min. Artinya menghapus. Min r ya, spasi tes ya, kemudian txt, enter. Nah, sekarang lihat ya, bisakah kita menghapus file yang sudah di ini? Maka coba kita tes ya, del tes kemudian txt, enter. Nah, sudah, prosesnya lancar ya, tidak diakses deny lagi. Dir, coba kita lihat ya. Nah, ini sudah. Coba kita CLS dulu, kita dir. Ya, di sini sudah tidak ada lagi nama file yang txt tadi karena sudah terhapus ya. Begitu. Oke, sekarang kita coba buat lagi ya. Kita lakukan buat ini untuk percobaan. Copy tes lagi saja nama filenya txt. Ya, kasih saja ya. Oke, sudah itu kita simpan. Hadir ya. Nah, sekarang kita ingin menghilangkan, atau bukan hilangkan sebenarnya, menyembunyikan sebuah file. Bagaimana cara menyembunyikan sebuah file? Yaitu dengan fasilitas attrib ini. Jadi kita gunakan, kalau tadi R ya, sekarang kita gunakan simbol H, hidden maksudnya. Oke, coba kita tes ya, attrib ya, attrib ya, kemudian di sini kita kasih tanda plus H, kemudian spasi tes, kemudian txt, enter. Sekarang kita dir. Apakah filenya masih kelihatan? Ternyata di sini lihat. Oke, kita sini aja ya biar kelihatan lebih jelas. Coba lihat di sini sudah, sebenarnya filenya ada, tetapi tidak terlihat. Jadi di daftar directory ini tidak terlihat nama file test.txt. Bukannya terhapus ya, tapi tidak terlihat. Tapi sebenarnya kalau di daftarnya terlihat tetap ada. Nah, bagaimana cara mengembalikannya? Cara mengembalikannya kita gunakan attrib lagi. Attrib ya. Jadi ini ya, perintah hidden ini bisa kita gunakan untuk menyembunyikan sebuah file ya. Kalau misalnya kita ada suatu file yang tidak ingin dilihat oleh orang lain, misalnya komputernya itu komputer rame-rame ya, banyak digunakan oleh orang banyak ya, maka kita bisa menyembunyikan file seperti ini.
Kalau teman-teman sobat yang menggunakan komputer yang sama, kalau nama filenya itu tidak tahu, maka tidak bisa mengembalikannya walaupun dia sudah tahu perintah attrib ini. Dia tahu perintah attrib ini dengan menggunakan hidden tadi ya, dikembalikan. Tetapi kalau nama filenya dia tidak tahu, maka tidak bisa. Nah, bagaimana cara mengembalikannya ya? Ya, kita ketikkan sini attrib ya, spasi, kemudian kalau tadi plus h ya, sekarang min H ya, min H spasi, kemudian tes titik txt. Kalau kita kan tahu nama filenya tes titik txt. Kalau orang yang lain mungkin tidak tahu, jadi tidak bisa melihat filenya. Coba kita enter. Oke, sukses, kita dir. Nah, sekarang sudah muncul lagi. Bukannya hilang ya, bukannya kembali ada, tetapi memang filenya tetap ada, cuman sekarang dapat kita lihat. Ya, sudah dapat terlihat gitu di daftarnya. Ini walaupun kita lihat di Explorer pun, kalau yang di hidden tadi ya, kalau yang di hidden waktu kita coba tadi, walaupun kita gunakan Explorer, maka tetap tidak bisa terlihat. Jadi seakan-akan foldernya itu, folder Gadget Belajar itu kosong, tidak ada isi filenya gitu. Dan di sini dilaporkan oleh folder Gadget Belajar bahwa 0 bits ya, 0 bits, 0 files, 0 file, 0 bits. Jadi benar-benar tidak diinformasikan sama sekali oleh folder bahwa ada file di sini. Jadi dikatakannya 0 file, 0 bytes. Jadi artinya benar-benar kalau orang yang sama sekali tidak tahu, benar-benar meyakini bahwa di folder ini tidak ada filenya. Oke ya, sekarang ini sudah kita kembalikan, dapat terlihat ya. Sebenarnya ada lagi ya, yaitu untuk simbol S dan simbol A ya. Simbol S ini maksudnya nanti file yang akan kita kasih atribut itu adalah file yang terkait sama sistem. Jadi maksudnya supaya jangan dikotak-atik, jangan diganggu gitu maksudnya. Karena mungkin file itu sangat penting. Jadi kita bisa kasih simbol dengan gunakan S. Jadi seperti ini, attrib, kemudian plus S ya. Kemudian ini nama filenya tes titik txt gitu, enter. Ini artinya apa, file ini dianggap sebagai file sistem. Kalau file sistem ini maka sama dengan hidden ya. Hidden itu kan tidak terlihat. Kalau sistem karena semua file yang terkait sama sistem itu dianggap sebagai file yang sangat penting ya, file yang terkait sama sistem operasi, maka file itu akan di hidden juga, akan tetap di hidden, tapi sebenarnya filenya ada di sini, tetapi tidak terlihat. Tetapi file itu nanti akan terkoneksi dengan file-file sistem gitu ya. Oke, sekarang kita kembalikan lagi ya, karena file itu kan bukan file sistem. Kita kembalikan lagi add ya, attrib. Jadi t-nya 2 ya, attrib min s tes txt gitu ya. Oke, sekarang kembali dilihat ya. Sekarang saya ingin membuat sebuah file lagi, tapi dengan menggunakan extension bat ya, extension bat. Karena extension bat ini dia ada beda sendiri dengan file-file lainnya. Oke, coba kita coba ya. Copy con game ya, game bat, enter ya. Echo halo sobat, Echo apa kabar, Echo saya file auto exec, saya file auto exec. Jadi artinya file yang bisa dieksekusi ya. File auto exec itu adalah file yang bisa dieksekusi dengan extension bat. Kalau sudah selesai, maka kita enter ya, kemudian Ctrl C, selesai. Coba kita lihat hasilnya. CLS lebih bersih ya layarnya, dir. Lihat di sini file game bat. Nah,
File game bat, semua extension yang menggunakan bat ya, ini artinya bisa dieksekusi secara langsung. Sama dengan file yang berextension com atau file yang berextension exe ya, executable. Jadi file bat pun termasuk bagian dari file-file executable ya. Sekarang kita coba ya, kita jalankan. Game, enter. Loh, langsung keluar ya. Halo sobat, apa kabar? Saya file AutoSecBat. Nah, jadi keluar ya. Cuma sayangnya untuk kali ini command promptnya juga keluar, jadi terlihat kurang bersih ya. Agar command promptnya tidak kelihatan, maka kita bisa menggunakan echo op. Nah, coba kita ulangi lagi ya cara membuat file AutoSecBat. Copycon, coba titik bat, enter. Oke, accumulate, echo op, kemudian echo halo, saya belajar command prompt. Salam kenal ya, echo, dadah. Oke, sekarang kita simpan ya, kira-kira seperti itu isinya. Ctrl C, kita simpan. Jadi kalau kita jalankan, maka hasilnya seperti apa? Coba enter. Nah, seperti itu. Jadi bersih ya, tidak ada command promptnya. Kalau kita hapus dulu CLS, coba. Nah, seperti itu. Saya akan membuat beberapa file tag dulu ya untuk percobaan. Copy, con, ada tag. Nah, ada tag dulu ya. Namanya dat ya. Dat. Nah, apa saja. Oke, sekarang sudah ada 3 file ya. Kita buat 4 file, satu lagi. Copy, con, dat. Namanya dat. Sekarang sudah ada 4 file. Sekarang sudah ada 4 file. Ada dat. Saya ingin membuat sebuah file bat ya, yang nanti bisa merubah file-file yang ada di atas. Ya, ini sebagai contoh di sini kita beri nama filenya itu adalah filenya aksi ya. Copy, con, aksi titik bat. Nah, ini kita kasih perintah CLS, kemudian rename, nanti saya ingin merubah semua file yang di atas ini yang berekstensi dat. Ini kan ada dat ya, ini juga dat. Semua yang berekstensi dat menjadi nama yang lain ya. Namanya di sini rename extension titik dat ya, artinya semua file yang berekstensi dat berubah namanya menjadi halo ya. Kemudian di sini kita tetap namanya dat, kita tetap gunakan ekstensinya dat gitu ya. Tapi nanti ini tidak berjalan langsung ya, tapi nanti kalau file aksi bat ini kita jalankan. Oke. Kemudian yang di sini yang txt, file yang txt kita rubah menjadi yang lain ya, rename titik txt.
Nah, ini hanya sekedar untuk permainan saja ya. Kemudian kita enter. Sekarang kita simpan. Kita deal ya, saya dulu ya biar enak. Deal. Nah, perhatikan sekarang kita sudah punya file yang bernama aksi bat. Sekarang kalau aksi bat ini kita jalankan nanti seperti apa? Nah, menarik kan? Coba ya, kita jalankan. Aksi ya. Ya, batnya nggak, titik batnya tidak perlu, aksi saja. Kita jalankan. Apa yang terjadi? Perhatikan di sini ada beberapa file yang kita rubah ya. Kita deal. Apa yang terjadi? Lihat sini. File-file yang sudah yang pakai dat tadi itu ada nama halonya di sini. Perhatikan ya, ini dat kan. Nah, di sini ada nama halonya, halo. Dan ini juga dat tadi ada namanya halo, gitu ya. Kemudian yang ekstensinya txt, ini ekstensinya txt berubah menjadi hehehe. Nah, padahal kita hanya menjalankan satu perintah file aksi itu saja ya, file aksi bat ini tadi. Yang isinya tadi type, kita lihat hasilnya ini, isinya bat. Nah, isinya ini. Nah, sobat-sobat, jadi seperti ini. Jadi hati-hati juga dengan kerja-kerja virus ya, yang biasanya menggunakan file-file eksekusi yang sifatnya itu seperti ini. Jadi kita tidak bisa sembarangan mengeksekusi sebuah file tanpa kita tahu isinya itu apa. Misalnya di sini aksi ini ya, aksi itu tidak bisa kita klik sembarangan ya, tidak bisa kita klik sembarangan. Ternyata kalau isinya ini kan ternyata bisa merubah file kita, bisa berdampak terhadap, bahkan kalau umpamanya ini di dalam folder ini isi filenya banyak ya, kalau di dalam folder ini isinya banyak, maka nanti semua file di dalam folder ini berubah semua ya. Ini yang terdampak hanya dalam folder ini ya, yang di luar folder tidak terdampak. Oleh sebab itu saya menggunakan satu folder Jejet Belajar ini supaya tidak berdampak ke file-file yang lain, jadi hanya berdampak di dalam folder ini saja. Nah, sekarang coba kita buka folder tersebut di Explorer ya. Bagaimana nama filenya? Apakah beda? Nah, ternyata sama ya. Jadi memang apa yang ada di dalam DOS Prom itu sama juga dengan seperti yang di Explorer. Lantas bagaimana kalau kita ingin memperbaikinya? Ya, untuk memperbaikinya ya tentu harus kita rename lagi satu persatu, karena kita punya file yang sangat banyak dan beda-beda namanya. Rename hehehe txt menjadi tes.txt. Agak repot ya jadinya karena kita harus merubah satu-satu. Apakah kita bisa merubah semua file namanya menjadi kembali seperti semula? Tidak bisa, karena karena ini kan filenya banyak sekali. Jadi kalau kita ingin merubah terpaksa kita rubah secara satu persatu. Oleh karena itu maka dampaknya terlalu besar. Inilah yang harus kita antisipasi dan kita harus hati-hati terhadap file-file yang tidak jelas. Jangan sembarangan untuk kita eksekusi, jangan sembarangan untuk kita buka. Sebaiknya file yang kita dapat itu kita lihat dulu isinya, tapi jangan kita open ya dengan kita klik atau dengan eksekusi, tapi kita gunakan type perintah komandos sehingga tidak akan berdampak, menjamin tidak adanya eksekusi file malware tersebut. Dengan ini kita bisa melihat isi filenya secara langsung dan apakah berbahaya atau tidak terlihat di situ. Kalau sampai tereksekusi dampaknya sangat besar. File kita bisa berubah namanya, bisa disembunyikan, bisa berubah atributnya. Jadi file-file itu nanti bisa tidak terkendali lagi. Salah satu sumber file yang berbahaya juga dari email. Hati-hati dari email. Kalau hanya tag yang muncul di emailnya saja tidak masalah, tapi kalau ada file yang diminta di-download, nah itu masalahnya. Jadi email dari sumber dari pihak yang tidak jelas, sebaiknya permintaan downloadnya jangan kita layani. Tujuan saya menyampaikan ini agar sobat bisa berhati-hati dan bisa memahami bagaimana seorang hacker bekerja dan kita bisa mengantisipasinya. Apakah ada cara yang efektif untuk menghindari dampak dari instruksi-instruksi DOS tersebut?
Tentu saja ada dan sangat mudah sekali. Oke, mari kita coba. Cara menanggulanginya yang efektif di Windows itu sangat mudah sekali. Jadi, langkah pertama ya, kita masuk ke dalam menu Run. Di sini kita ketik gpedit-msc seperti ini. Kemudian nanti keluar di sini gpedit-msc, kita klik. Kemudian nanti kita akan masuk ke dalam menu Local Group Policy Editor. Local Group Policy Editor. Kemudian kita pilih User. Ya, kita pilih di sini Administrative Template. Ya, yang ini. Kemudian langkah berikutnya kita klik Sistem yang ini. Kemudian kalau sudah, ini kita lebarkan saja biar terlihat. Setelah kita sampai di sistem, maka kita lihat di bagian sini ada prevent access to the command prompt. Nah, ini prevent access to command prompt, ini kita edit ya, klik kanan, edit. Nah, sampai di sini, maka kita tinggal agar perintah-perintah DOS tidak bisa dijalankan di command prompt, maka pilih perintah enable, sehingga proses prevent access to the command prompt-nya ini menjadi aktif. Selalu terjadi penolakan pada saat menjalankan perintah DOS shell atau perintah command prompt. Oke, fly. Nah, ini kalau kita tutup, kita masuk ke CMD, apa yang terjadi? Nah, akan keluar komentar seperti ini. The command prompt has been disabled by your administrator. Nah, jadi tidak bisa dijalankan. Jadi pada saat kita CMD, enter, maka yang keluar seperti ini. Termasuk juga semua perintah command prompt yang akan dijalankan oleh malware, maka akan terjadi penolakan. Oh ya, tambahan lagi, file-file eksekusi itu tidak mesti harus dalam bentuk bat, com, atau executable ya. File-file sekarang ini bisa juga dalam bentuk JPG, PNG, MP4, MP3, dan sebagainya yang bisa diselipkan sebuah malware atau sebuah file yang bisa dieksekusi. Jadi kita harus berhati-hati pada semua jenis file asing yang berasal dari luar. Oke sobat, sampai di sini dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau sobat suka, mohon bantuannya untuk like ya. Dan bagi yang belum subscribe, mohon bantuannya untuk subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.